Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Salsa Aulia Putri, dengan NIM 21031142. Selanjutnya ada Umi Kalsum Harahap dengan NIM 21031038. Lanjut. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai judul penelitian, jenis data, populasi, dan sampling. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Umi Kals. Kepada Umi, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian data. Data adalah setiap keterangan atau keterangan yang diperoleh yang memberikan gambaran tentang peristiwa. Yang kedua yaitu ada syarat data. Dalam membuat sebuah data itu harus objektif. Yang kedua, data harus dapat diperbaharui, data harus relevan dengan masalah yang sedang yang dipecahkan. Selanjutnya yaitu tipe data, klasifikasi data berdasarkan sifatnya, yaitu ada sifat kuantitatif sama kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka, misalnya jumlah pembeli saat Idul Fitri, tinggi badan siswa kelas 3 IPA 1, nilai matematika misalnya 6, 7, 8, 9, dan lain-lain. Untuk data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, contohnya seperti pendapat para ahli tentang warna merah, hijau, dan biru. Lanjut, menurut skala pengukurannya, data kuantitatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada data nomina. Data nomina adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Tujuannya untuk membedakan, contohnya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang kedua ada data ordinal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan dan menunjukkan urutan, contohnya kelas 1 SD, SMP, dan kelas 3 SMA. Untuk yang ketiga itu data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol atau absolut, tidak bermakna kelipatan IPK, suhu, ruangan, dan nilai. Yang keempat yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik absolut, bermakna kelipatan, contohnya gaji dan umur. Lanjut, berdasarkan data dapat dihitung atau tidak dapat dihitung, yaitu ada yang termasuk ordinal dan termasuk non-metrik, interval, dan rasio termasuk data metrik. Data menurut cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data primer. Dan yang kedua ada data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari studinya langsung. Contohnya ketika kita membuat artikel, kita pergi ke sebuah sekolah langsung penelitian. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi. Misalnya seperti tugas kita yaitu membuat review jurnal. Lanjut. Jenis data berdasarkan sumber data.
Yang pertama ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data karyawan, data produksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Contohnya data jumlah penggunaan suatu produk kepada konsumen, tiket travel. Lanjut, judul penelitian. Judul penelitian merupakan pertanyaan yang memuat seluruh isi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Judul menarik perhatian pembaca dan menarik perhatian pada masalah penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Lanjut, Pi. Contoh populasi dan sampel. Contohnya misalnya untuk mengetahui prestasi IPA SMP kelas 11 di Provinsi Sumatera, dicatat prestasi dari beberapa sekolah di masing-masing kota, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Untuk populasinya yaitu seluruh siswa SMP kelas 11 di Provinsi Sumatera. Untuk sampelnya itu siswa SMP kelas 11 dari beberapa sekolah di masing-masing kota. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwato 2018, instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan penelitian. Lanjut, sih. Instrumen penelitian, fungsinya itu instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Instrumen angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Instrumen metode observasi adalah checklist. Instrumen metode observasi adalah pedoman observasi atau bisa juga berupa checklist. Lanjut, Pi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Umi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah pengumpulan data di mana datanya bersifat deskriptif, artinya data tersebut berupa gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lain seperti foto, dokumentasi, artefak, dan catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Jonathan Sarwono dalam 2006, teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data yang datanya berupa angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Data berupa variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jonathan Sarwono dalam 2006 wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Lanjut, Pi. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dan responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian.
Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.